Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Dinas Citaladi Daus dengan NIM F1B021051 kelas B program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah dasar Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Dwi Ratnasari Eskom MT. Baik, dalam video ini saya akan membahas singkat sedikit tentang AI, yaitu Artificial Intelligence. AI, Artificial Intelligence, merupakan kecerdasan buatan dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Sedangkan menurut istilah AI sendiri adalah kecerdasan buatan yang ditanamkan manusia ke dalam suatu teknologi dan selanjutnya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentuk dari entitas ilmiah yang sudah tersedia. Lalu, dalam AI dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori lemah atau dengan weak AI, lalu ada juga kategori yang kuat atau strong AI. Weak AI sendiri disebut dengan kecerdasan buatan sempit, yang berarti sistem AI-nya dibuat dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan yang tertentu saja. Lalu, jika AI kuat atau strong AI ini berarti sistem AI dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia secara umum. Contohnya dari penerapan kategori ini yaitu sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan contoh lainnya. Lalu, ada juga beberapa jenis AI. Jenis AI ini ada 3. Yang pertama yaitu Neural AI, kedua Neural Network, dan ketiga Symbol Manipulating AI. Yang pertama, Neural AI. Neural AI merupakan sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun pada bentuk neuron atau buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Kemudian pengetahuan yang telah terkumpul akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan nantinya dihubungkan ke dalam sebuah kelompok. Pendekatan ini dikenal dengan metode bottom up dan bekerja dari bawah. Jadi sistem saraf harus dilatih supaya mengumpulkan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu neural network, yaitu jenis sistem yang diatur dalam suatu lapisan yang terhubung sama lain melalui simulasi. Input di sini merupakan lapisan paling atas dan memiliki fungsi sama dengan sensor. Dan setidaknya terdapat 2 sistem atau lebih dalam sekumpulan sistem yang lebih besar tersusun secara hierarki. Lapisan tersebut nantinya akan mengirim dan mengklasifikasikan sebuah informasi melewati koneksi. Lalu yang ketiga yaitu Symbol Manipulating AI. Dan jenis yang terakhir ini merupakan AI yang bekerja dengan simbol abstrak. Jenis ini termasuk dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. Inti dari tahap eksperimennya adalah untuk menguji sistem kecerdasan manusia yang direkonstruksi pada sistem yang lebih terstruktur dan logis. Dan kemudian informasi akan diperoleh dan bekerja dengan simbol yang nantinya akan dibaca oleh pengembang atau developer, di mana koneksi yang terbentuk bersifat abstrak dan hasil kesimpulannya logis. Lalu ada cara kerja dari Artificial Intelligence. Cara kerja dari kecerdasan buatan menggabungkan dari sejumlah data, algoritma cerdas, dan pengolahan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar secara otomatis, mengikuti pola dan fitur yang telah ada. Terdapat beberapa bidang studi luas dengan cakupan teori, metode, model dari sebuah kecerdasan buatan yang meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, deep learning, kognitif, computation, lalu computer vision, dan pemrosesan bahasa ilmiah. Selain itu, AI dapat dikembangkan untuk mendukung seperti sistem unit pemrosesan grafis, algoritma lanjutan, dan Internet of Things atau IoT. Lalu dan sangat populer akhir-akhir ini ada pengembangan dari teknologi berbasis machine learning yang diterapkan
yang telah menerapkan kecerdasan buatan sebagai komponen penting. Contoh penerapan teknologi AI itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai seperti asisten virtual, contohnya yaitu asisten Google. Lalu ada layanan kesehatan dan perbankan. Dalam bidang kesehatan itu contohnya pengobatan dan pembacaan sinar X yang dipersonalisasikan. Lalu ada juga asisten pribadi yang juga berperan dalam pengingat untuk selalu minum obat secara teratur serta berolahraga dengan rutin. Lalu terkait juga dengan bidang perbankan juga dapat membantu untuk mengidentifikasi proses transaksi yang kemungkinan terjadi tindakan penipuan serta untuk mengotomasi tugas dan pengelolaan data nasabah secara efisien. Lalu yang terakhir ada juga di bidang robotika. Contoh terakhir merupakan pengembangan dari industri robot. Tentunya pengembangan robot lebih dikhususkan untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih cepat dan juga optimal. Penerapan robotika telah diimplementasikan ke dalam pembuatan jalur perakitan untuk produksi mobil oleh NASA yang membantu memindahkan objek besar di luar angkasa. Baik, ada beberapa juga manfaat dari artificial intelligence. Yang pertama yaitu otomasi, kedua menganalisis lebih banyak data, lalu ketiga pengambilan keputusan yang cerdas, dan keempat memiliki keakuratan yang lebih optimal. Lalu kesimpulan pada AI tersendiri yaitu AI atau Artificial Intelligence adalah sebuah sistem kecerdasan yang ditanamkan oleh bantuan manusia ke dalam sebuah teknologi khusus untuk membantu berbagai aktivitas yang ada. Kategori dari AI terbagi menjadi dua, yaitu strong dan weak. Strong ini yaitu yang kuat dan weak merupakan yang lemah. Kemudian jenis-jenisnya AI ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu neural AI, neural network, dan symbol manipulating AI. Lalu contoh penerapan dari kecerdasan buatan ini telah diimplementasikan dalam bidang-bidang contohnya itu seperti tadi yang saya sebutkan, perbankan, robotika, kesehatan, dan juga asisten virtual, serta masih banyak AI dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa.